Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai penipuan online atau phishing untuk memenuhi mata kuliah Legal Aid Comprehensive. Selanjutnya, untuk kelompok kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Kartika Ayu Suhanti dengan NIM 811421128. Selanjutnya dengan saya sendiri, Fitri Liana Dewi dengan NIM 811421387. Dan Dening Putri Fadila dengan NIM 811421391. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari apa itu phishing. Jadi phishing adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime di mana seseorang ini menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban atau target melalui email, telepon atau pesan teks agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit serta kata sandi. Setelah korban atau target memberikan informasi yang diminta, informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun penting yang dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Selanjutnya yaitu modus-modus dari phishing ini sendiri. Jadi yang pertama itu ada modus pengiriman email palsu. Jadi modus ini itu kerap dikenal dengan email phishing, yaitu modus yang paling sering digunakan oleh pelaku-pelaku yang akan mengirimkan sebuah email palsu, di mana pelaku ini seolah-olah petugas atau admin website suatu perusahaan dari perbankan. Dan isi email tersebut ini biasanya seputar pemberitahuan kepada nasabah tentang suatu hal tertentu yang sifatnya penting, mendesak, dan membutuhkan respon cepat. Dan dalam email yang dikirim ini ada tautan atau link dari phishing yang akan dikirimkan. Dan link phishing ini adalah tautan yang digunakan pelaku untuk menggiring korban menuju laman web khusus yang telah disiapkan oleh pelaku. Selanjutnya yang kedua itu ada web forgery. Jadi web forgery atau web phishing ini merupakan situs web yang sengaja dirancang untuk menipu pengunjungnya. Dan tampilan dalam situs web ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya, yang kemudian korban ini dituntun untuk memasukkan identitasnya dalam suatu formulir yang sudah disiapkan oleh pelaku. Dan setelah korban memasukkan user ID dan passwordnya, maka data akan tersimpan dalam database situs web tersebut, dan data yang tersimpan inilah yang diincar pelaku untuk disalahgunakan demi kepentingannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada phishing melalui telepon atau phone phishing. Jadi pelaku akan menelpon korban dengan mengatasnamakan pihak tertentu, seperti penegak hukum, user penting, konsultan audit, dan sebagainya. Dan kemudian pelaku ini akan menanyakan atau meminta hal tertentu seperti meminta user ID, password akun korban, dan meminta kode OTP atau one time password untuk mengakses handphone korban atau meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang tertentu ke nomor rekening yang ditunjuk oleh pelaku. Selanjutnya yang keempat itu ada phishing melalui SMS. Jadi pelaku ini mengirimkan SMS yang berisi bahwa korban memenangkan suatu undian berhadiah uang dengan nominal yang relatif besar. Dan untuk dapat mengambil hadiah tersebut, korban ini diminta melakukan konfirmasi dengan memberikan user ID dan password internet banking kepada pelaku. Dan yang terakhir ini ada phishing melalui aplikasi percakapan atau chat phishing. Jadi pelaku ini menyiapkan program pada aplikasi chatting populer ini secara otomatis, misalnya dengan berpura-pura menjadi customer service online dengan merekayasa bahwa tampilan web ini sedang terputus. Dan setelah itu pelaku akan meminta korban melakukan login ulang dengan memasukkan user ID dan password pada tautan yang dikirimkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah pasal yang dapat menjerat pelaku dari penipuan atau phishing tersebut, yaitu adalah pasal yang pertama, pasal penipuan yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian terdapat pula pasal manipulasi yang disebutkan dalam pasal 35 junto pasal 51 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Kemudian selanjutnya terdapat pasal penerobosan yang disebutkan dalam pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Kemudian selanjutnya adalah pasal memindahkan atau mentransfer yang disebutkan dalam pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu contoh kasus phishing. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 958 garing Pitsus garing 2020 garing PN PBR Pekanbaru. Dalam kasus ini terdakwa terbukti melakukan tindakan phishing dengan mengirimkan email kepada orang-orang dengan alasan bahwa akun mereka telah diretas dan mereka perlu mengubah kata sandinya. Email tersebut berisi link yang mengarahkan korban ke situs web palsu yang mirip dengan situs website asli mereka. Setelah korban memasukkan kata sandi mereka di situs palsu, terdakwa mencuri kata sandi mereka dan menggunakannya untuk mengakses akun website mereka. Setelah mendapatkan data mengenai kartu kredit korban, kemudian terdakwa menjual kartu kredit hasil phishing tersebut melalui akun Facebook, di mana bentukan dari link websitenya itu mirip seperti website aslinya gitu. Namun itu adalah website palsu di mana nanti eh, data-data dari si korbannya itu akan dicuri, kemudian digunakan oleh si terdakwa. Nextnya, contoh phishing lain dari email itu juga ada yang ke dalam WA dan juga ada dalam pesan, di mana ciri-ciri dari phishing itu satu menggunakan identitas palsu, di mana nomor HP ataupun alamat email yang digunakan berbeda dari pemilik aslinya atau dari situs resminya. Kemudian meminta informasi sensitif. Yang ketiga juga berisi tawaran yang menggiurkan. Yang keempat juga menampilkan alamat website yang salah. Yang kelima, isi email atau website berupa ancaman ataupun rayuan. Dan yang terbaru itu berisi link website undangan online. Next. Amar putusan dari eh, putusan pengadilan tadi bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 32 ayat 2, Jo pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar 20 juta rupiah. Next.
Seperti yang saya sebutkan tadi, contoh kasus phishing lainnya itu melalui WhatsApp, di mana mengirimkan tautan mengatasnamakan bank, perusahaan. Yang kedua juga ada yang mengirimkan bahwa eh, mendapatkan hadiah. Yang ketiga yang terbaru itu undangan pernikahan. Next. Saran dan masukan agar kita terhindarkan dari tindak pidana phishing. Yang pertama itu meningkatkan kewaspadaan terhadap email, pesan, atau panggilan yang mencurigakan, terutama yang meminta informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data informasi lainnya. Yang kedua, periksa dengan cermat setiap tautan atau lampiran sebelum membukanya, karena dapat berisi malware atau mengarahkan Anda ke situs palsu. Yang ketiga, jangan memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak terpercaya, meskipun mereka mengaku dari institusi resmi. Keempat, gunakan perangkat lunak antivirus dan firewall yang terupdate untuk melindungi perangkat Anda dari serangan phishing atau malware. Kelima, selalu periksa URL alamat dengan cermat dan pas Anda berada di situs web resmi sebelum memasukkan informasi sensitif. 6. Aktifkan autentifikasi dua faktor pada akun penting Anda untuk lapisan keamanan tambahan. 7. Jangan tergiur dengan penawaran atau tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena seringkali merupakan modus penipuan. 8. Edukasi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda tentang tindak pidana phishing dan cara mengenalinya. 9. Laporkan setiap kejadian phishing yang mencurigakan kepada pihak berwenang dan institusi terkait agar dapat ditindaklanjuti. 10. Terus tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman phishing yang terus berkembang dan ikuti praktek terbaik keamanan cyber. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.